Ini yang berikutnya adalah community ini ya. Oh, aktivitas community. Aktivitas community di Malang yang kemarin tuh Viral sempat ya? Viral. Viralnya tuh bukan karena hasilnya awalnya, tapi karena berhasil kayak satu visi meyakinkan satu sama lain. Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak. Itu ngumpul untuk bersihin dan ngecat ulang ini apa namanya? Halte. Halte. Movementnya berhasil ya? Ya, jadi ini ada sejumlah komunitas yang digawangi oleh Wahyu Setio Pratama. Oh, Bapak Wahyu ya, mantap Bapak Wahyu ini kontribusinya Kiper ke Malang Bapak ya. Wahyu berarti. Hah? Digawangi. Oh betul. Betul. Bloggerana Bapak FC Wahyu. ini susah ini. Kenapa Decul digawangi ini, dia? decul ini. Iya benar. Berarti kiper dia. Iya. Atau dia Lamin Jamal tadi di gawang. Masih di bawah. Ini halte mana Pak? Halte mana Pak? Halte Jalan Veteran ya. Jadi depannya SMA 8 ya? SMA 8. Seberangnya ya? Nah, ini tuh sepertinya Pak, kalau saya mungkin sotoy ya. Belum ini, sana? Saya lewat doang, belum sempat ke sana. Oke. Jadi ini kepeduliannya ini tuh juga salah satu triggernya karena Transjatimnya tuh udah jalan. Karena ini kan halte Transjatim. Betul. Jadi mulai ke Transjatim duduk gitu kurang atau nyaman duduk, ya? kok kurang nyaman gitu. Ya, Akhirnya mulailah ada inisiatif ini harusnya dibenerin nih gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya halte Transjatim Jadi ya? triggernya berarti Transjatim itu ya? loh, Pak. Transjatim ya? Itu loh, Pak. Kita harus kasih kredit ke Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak ya. Tepuk tangannya ya. Terima kasih Pak. Akhirnya kita punya mass transport. Public transport yang nyaman dari Malang ke Kota Batu. Kota Batu dan balik lagi. Ya, semoga nanti bisa ke kabupaten ya. Oh iya, Sampai bener. Yang mana Malang tuh? Selatan. Malang Selatan, pantai-pantai itu mungkin sekarang kan masih Damri ya. Oh iya. Sekarang mungkin Oper nanti Damri. bisa pakai bis ini enak banget ini ya. Iya, malah enaknya Transjatim itu juga pakai tempat-tempat pemberhentian yang nggak umum. Contohnya kayak Jatim Park, dia turun di Jatim Park 2. Ya. Jadi based on traffic itu loh Pak. Jadi sama PNS. Terus ini dibikin kait tangan. Jadi dia kayak menghubungkan pariwisata yang ramai trafficnya, terus di move ke sana yang tempat ramai lagi. Itu masih umum sih Pak. Kalau nggak umum tengah jalan. Betul. Tiba-tiba Transjatim berhenti, turunnya kanan ya, loncat kaki kanan duluan. Nah itu baru nggak umum. Bahaya. Tapi balik ke halte nih. Halte nih. Ini masih satu halte ya? Takut saya. Bahaya orang-orang ini. Ini masih satu halte ya? Masih satu halte. Jadi cuman sayangnya habis mulai dibenerin, dicat, vandal ya? sudah divandalisme. Baru 2 hari dicat. Bocah-bocah vandal ini ya. Ini kalau kalian ketangkep, hati-hati aja nih, bisa dipilok nih muka kalian sama orang-orang ini. Ya kayak gitu loh ya, udah ditulisin loh padahal ini. Ini swadaya masyarakat itu loh. Halte kan ada anggaran perawatan ya harusnya dia. Nah, ya, itu nggak dia. tahu ya. Nggak tahu, kita nggak tahu nanya nih, ada nggak kira-kira? Ada sih, itu ada, kayaknya di kan dinas perhubungan ya? Atau apa ya? Berarti kan harusnya kalau misalnya dengan pergerakan komunitas disinergikan dengan adanya anggaran tadi itu, Bagus. itu bisa menggerakkan. Jadi sama-sama nih Gotong kita royong sama-sama gitu jaga, ya. sama-sama bangun. Benar. Gotong royong ya. Mungkin kalau saya jadi kepala dinas perhubungan ketika ditanya anggarannya mungkin berhubung gitu. Lagi Berhubung, efisiensi. lagi efisiensi, Pak. Lagi realokasi Iya, gitu kan. jadi kayaknya refocusing saya refocusing ke yang lain dulu. iya. Mungkin palang kereta api itu juga sebenarnya bukan KAI tapi pemerintah daerah. Jadi kereta api itu sebenarnya cuma naik turunnya penumpang sama kereta apinya. Kalau palang itu emang pemerintah daerah. Sama Banyak pembebasan tanah ini yang dilalui samping rel. ya. Iya. Nah ini jadi ya pemerintah daerah jadi fasilitas publik yang penting lah ya sekarang. Iya. Saya berharap sih antar dinas itu nggak ada kurangi yang kayak ego sektoral. Jadi kayak ini punya kota apa punya provinsi apa nasional gitu. Udahlah. Udah dijadiin satu aja gitu. Kalau ada kebutuhan masyarakat ya diupayakan lah. Diupayakan. Gitu ya. Nggak usah ngomong ini provinsi ya itu belakangan boleh. Iya, nggak usah main lempar-lemparan. Iya. Emang atlet bisbol lempar-lemparan jangan ya. Ini lagi atlet lagi Barcelona apa? Timnas basket Barcelona Ter Stegen ini susah. Mainnya lempar-lempar. Dan ini juga salah satu bukti juga bahwa rasa memiliki masyarakat gitu ya. Betul. Bisa menggerakkan, sama-sama menjaga, sama-sama memperindah. Iya. Cuman yang vandal ini ya. Kalau punya skill gambar tuh yang bagus nih apa tulis hitam-hitam ini? Iya, nggak kebaca. Nenek saya salto juga bisa kalau cuma hitam-hitam. Yakin.
Nggak bisa sih salto. Jangan overclaim. Saya ragu. Jangan overclaim. Neneknya Lamine Yamal bisa mungkin. Soalnya atlet. Tuh, Iya. kalau nenek saya mungkin nggak bisa. Ya, lalu Jamal mungkin bisa salto. Tapi nggak bisa gini. nggak bisa pandang. Nah Iya. itu maksudnya kalau memang punya skill gambar gitu ya. Saya tahu teman-teman bikin mural juga banyak yang oke, Bagus, banyak yang ya. gambarnya bagus gitu ya. Oh iya banyak kok yang di Iya, kan? pinggir jalan, apa yang di temboknya. Lido. Iya, Lido. Iya. Dan itu juga Bagus. Buket kolektif kan juga gambar bagus ini. Oh iya, Oh, iya. Mural, bikin mural. Mural. Itu memang disuruh warga kalau nggak salah. Nah, Iya, iya. itu dia kalau emang punya Salurkan skill ya kan, ajak warga mendukung kok kalau bagus. Iya. Yakin. Hmm. Cuman kalau hitam-hitam Kayak gini begini. apa ini? Heaven. Nasi goreng cumi hitam-hitam enggak lah. Nih. Iya, nih. Jadi milik masyarakat, milik publik Iya. dijaga, Jaga jaga bareng-bareng lah gitu ya. Iya. Jadi pemerintah juga support dari sisi kalau ada sisi anggaran gitu ya. Iya. Fasilitas publik Kok lah ya. kalau ada tiba-tiba Loh, ya kan bisa aja. Emang lagi Iya, susah iya. Pak. Selat Hormuz lagi. Iya, betul. Itu kan Tapi LPG saya ada- harus diamankan dulu. Tapi saya ada pengalaman dulu yang soal community ini. Jadi dulu itu waktu Pak Ridwan Kamil wali kota, dia kan kalau nggak salah satu program itu benerin Braga ya, sepanjang jalan Braga Asia Afrika tuh dibersihin, terus dikasih batu-batu, ya dipercantik lah, Iya. dipercantik lalu ada banyak fasilitas umum kayak kursi-kursi. Hmm. Nah kalau nggak salah ingat saya di tahun itu ada mas-mas ya, akang-akang lah, Bandung akang-akang. Iya. akang-akang itu ini duduk di kursi itu terekam entah di foto atau gimana saya lupa, intinya ke up lalu sama sosmednya Ridwan Kamil itu direspon, dia dihukum karena merusak fasilitas atau apa gitu kalau nggak salah. Akhirnya sama Ridwan Kamil dihukumnya adalah membersihkan Braga, Oh, hukuman sosial. hukuman sosial. Suruh bersih-bersih itu ya. Bertanggung jawab sama perbuatannya. Bersih gitu dibersihkan sendiri. Iya dikasih Braga. Berapa Nah, hari, berapa minggu? itu menariknya. Akhirnya setelah seperti itu warga Bandung yang lain Iya. merasa ayo kita bantu support. Oh. Akhirnya gotong royong semua Pak turun bersihin sampah Braga sepanjang jalan Asia Afrika itu. Oke, gila. Jadi memang powernya di apa namanya di program-program seperti itu memang community harusnya. Community. Iya. Ya jadi Iya. gak bisa bergerak sendiri. Even pemerintah juga kalau kita ngandelin pemerintah duluan kayak ayo undang turun gitu. Wah sulit. Kenapa sulit, Bapak? Sulitnya bureaucration. Birokrasi. Iya. Wah, rapi sekali Iya. jawabannya. Nature-nya pemerintah kan emang ada birokrasinya. Birokrasi. Jadi emang Oh, iya. beda. Disesuaikan lah. Iya. Gitu. Iya. Jadi sebagai ya ini wrap up semua yang tadi kita obrolin ya. Kita sebagai insan kreatif itu gak boleh tunggu-tungguan. Iya. Jadi harus punya inisiatif. untuk berkarya, bikin. Kalaupun ada obstacle misalkan kayak kemarin kasusnya ada yang jadi concern gitu ya. Terus nah itu jadi concern dan kita nggak bisa berkreatif. Enggak, ruang tuh masih banyak. Betul, Contohnya ruang kolektif ini masih terbuka buat teman-teman Berkarya. yang mau berkarya. Temunya situ ya. Bisa ya. Dia sudah Ngomong apa nih? siap-siap. Kalau udah siap-siap ya. Ini nyapunya apa ya? Iya, Nyapunya ya apa udah. ya? Bagus, Oh, bagus. ruang Aman, kolektif. aman. Iya. Aman. Seperti ruang kolektif ini tempat kita berkumpul walaupun sering tidak jelas. Tapi kita di sini produktif, Pak. Ada yang bikin board game, main juga, terus media, Iya, terus betul. bikin konten seperti ini, Iya, betul. menyiarkan kebaikan, Betul. Dan setiap aktivitas tuh dihargai gitu ya. dihargai. Nah, Iya. nggak cuma cuma gitu doang. Enggak, jangan. Itu Iya. bagian dari proses dan justru itulah value-nya gitu ya. Orang mau aja udah bagus. Nah, Bener, Malah harus lebih didorong gitu. bener. Mau itu. Iya, seperti kata pepatah itu kan. Apa itu? Cukup melemparkan satu batu kecil setiap hari itu bisa merubah arah sungai. Itu pepatah Afrika mana itu? Itu bahasa aslinya gini. Gak bercanda. Pernah kira itu apa gitu. Saya Ini orang Wakanda ini nih. konteksnya begini kan, saya mengenal Mas ini tuh sering mengerjakan proyek-proyek luar negeri. Iya. Jadi saya di otak saya tadi sebelum Bahasa Cina nih, bahasa Prancis nih Cina gitu nih, kan. Prancis, Itali nih jangan-jangan. Itali. Oh, Apa nih? Apa? Wakanda nih. aduh, Wakanda ternyata. aduh, kirain ini apa?
orang luar negeri yang ngomongin Ya, ya itu Afrika. ya Bosas enggak. Tapi dari ini filsuf Cina kalau nggak salah Sun Tzu apa siapa gitu tuh yang kayak dia ngajarin muridnya kayak lempar batu satu. Kita tuh nggak harus nunggu sesuatu yang gede dulu untuk ada perubahan besar. Tapi dari hal-hal kecil tuh aja setiap hari dilempar itu nanti dampaknya bakal gede. Konsistensi dan sustainability. Anjay, kalau di Indonesia ganti tuh lempar batu semuanya tangan dia. Wah, iya. Jadi nggak tahu siapa yang merubah sungai nggak tahu. Iya. Lempar batu tangan semua. Ini palanya benjol. Tapi kalau di Indonesia pepatah itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ketika lempar batu agak tinggi sedikit ditabrak sama ikan sapu-sapu. Batunya tumpuan tadi. Dijadiin sarang sapu-sapu hancur lagi. Udah update-nya udah beres ini. Mau sapu-sapu? Aduh, apa lagi nih aja. Terakhir ya. Marinir nih. Enggak, sapu-sapu kan ini juga harus jadi concern juga nih sapu-sapu. Oke. Malah nggak ada tapi. Kata siapa Bapak? Anda belum pernah main ke sungainya aja. Sungai mana? Sungai aja lah Orang biologi. Kita dengerin dulu. Memang belum sebanyak yang kayak di Jakarta dan Bandung gitu kan. Nah, tapi di Malang itu juga populasi ikan sapu-sapu juga perlu diwaspadain juga gitu. Contohnya di Splendid ya. Iya, itu mah di akuarium. Itu dijual. Tapi kecenderungan kita kan itu, misalnya ikan sapu-sapu atau ikannya ini udah kayak mati di kolam kita gitu kan. Jangan kita buang ke sungai kan. Jangan Dibuang ke sungai. Ya sekian episode kita, pokoknya tetap berkarya teman-teman. Ya, bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu adalah ikan cleaning service. Service. Sapu-sapu. Bawa handuk. Mau kopi, Mas? Udah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.